Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Imam Syafi'i rahimahullah dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, tahun di mana Imam Abu Hanifah imam mazhab fikih paling tua meninggal dunia. Sebagian sejarawan menambahkan, sesungguhnya beliau dilahirkan pada malam meninggalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tidak ada maksud dari penambahan ini selain agar manusia berkata, telah meninggal seorang imam, dan pada malam itu juga telah lahir imam yang lain. Ada yang mengatakan, tatkala ibunda Imam Syafi'i mengandung beliau, ia bermimpi melihat bintang keluar dari kemaluannya dan hancur berkeping-keping di Mesir, lalu setiap negeri mendapat bagian kepingan bintang tersebut. Mendengar penuturan sang ibunda, para penakwil mimpi menakwilkan bahwa akan lahir darinya seorang ulama yang ilmunya akan melingkupi segenap penduduk Mesir, kemudian akan tersebar ke seluruh negeri. Ada lagi yang mengatakan, sesungguhnya, beliau dilahirkan di Gaza, Palestina. Ada juga yang berkata, beliau dilahirkan di Askalan, jaraknya 3 farsak minus 1 farsak adalah 5.541 meter, atau sekitar 5,5 km dari Gaza. Ada lagi yang berpendapat, sungguhnya beliau dilahirkan di Yaman dan tumbuh besar di Askalan dan Gaza. Dan ada juga yang menyatakan, sesungguhnya beliau dibawa pindah dari Gaza menuju Mekah ketika berumur 2 tahun, lalu besar dan belajar Al-Quran di kota tersebut. Nasab beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdil Muttalib bin Abdi Manaf al-Quraisy, berkebangsaan Quraisy al-Muttalibi, keturunan Abdul Muttalib As Syafi'i. Kakek beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil. Sedangkan bapaknya, Sa'ab, adalah pembawa bendera Bani Hashim dalam Perang Badar, lalu ia tertawan dan menebus dirinya, kemudian masuk Islam. Setelah itu ada yang bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak masuk Islam sebelum kamu menebus dirimu? Ia menjawab, karena aku tidak ingin menghalangi makanan milik kaum mukminin yang ada padaku. Imam Syafi'i berasal dari kabilah Ad. Ada yang mengatakan, dia adalah Fatimah binti Abdillah bin Husain bin Ali bin Abu Talib, sehingga ia adalah wanita berkebangsaan Quraisy. Ada yang berpendapat, sesungguhnya ibunda Imam Syafi'i berasal dari kabilah As. Dan nasab dari bapaknya sudah cukup menjadikan beliau disebut sebagai keturunan Quraisy. Beliau dipanggil dengan gelar kunyah, Abu Abdillah. Imam Syafi'i belum pernah menjadi hakim di negeri Mesir, tetapi para penduduk Mesir memberinya gelar hakim syariat agama. Ciri-ciri Imam Syafi'i adalah seorang laki-laki yang berpostur tinggi semampai, seorang penunggang kuda, dan berkulit coklat layaknya Purta-putra dari Sungai Nil. Beliau bermuka cerah dan sumringah. Jenggotnya bersih dan rapi. Beliau mewarnai jenggot dan rambutnya dengan pacar karena mengikuti sunnah. Gaya bertuturnya enak dan manis, juga lantang suaranya. Dari kedua matanya terpancar kilatan karena ketulusan kasih sayang kepada orang yang dilihatnya. Kelopak matanya terlihat berat karena bekas begadang malam, banyak merenung dan berpikir, serta sering melanglang buana dengan ruh dan jasadnya dalam rangka mencari kebenaran syariat. Bajunya kasar dan bersih. Beliau bertelekan pada tongkat yang berat, seakan-akan beliau adalah orang berhaji yang wara. Petua-petua Imam Syafi'i tentang adab bergaul. Jika engkau memiliki sahabat maka peganglah kedua tangannya erat-erat, karena mencari sahabat sejati sangatlah sulit. Adapun meninggalkan sahabat adalah perkara yang mudah. Siapa yang tulus menjalin persaudaraan dengan sahabatnya, maka ia akan menerima kesalahan-kesalahannya, mengisi kekurangannya, dan memaafkan ketergelincirannya. Barang siapa yang menyebarkan namimah, mengadu domba, kepadamu maka ia akan bernamimah tentangmu. Barang siapa yang menukilkan kejelekan orang lain kepadamu, maka ia akan menukilkan kejelekanmu kepada orang lain. Artinya jika ada seseorang berbuat namimah di hadapanmu atau menggibahi saudaramu di hadapanmu maka berhati-hatilah, karena bisa jadi engkau adalah korban berikutnya, karenanya janganlah merasa aman bergaul dengannya. Nasihat Imam Syafi'i sebelum beliau wafat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarkanlah akhirat dalam qalbumu, dan jadikanlah kematian antara kedua matamu. Janganlah lupa bahwa engkau akan berdiri di hadapannya kelak. Takutlah kepadanya. Jauhilah segala hal yang dia haramkan, dan laksanakanlah yang dia wajibkan. Hendaknya engkau bersama Allah merasa selalu diawasi olehnya, dimanapun engkau berada. Janganlah sekali-kali engkau menganggap kecil nikmat Allah kepadamu, walaupun nikmat itu sedikit.
Balaslah nikmat tersebut dengan bersyukur. Jadikanlah diammu sebagai tafakur, pembicaraanmu sebagai zikir dan pandanganmu sebagai pelajaran. Maafkanlah orang yang mendaliminya, sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutusnya terhadapmu. Berbuat baiklah kepada siapapun kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Bersabarlah terhadap segala musibah, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka dengan ketakwaan. Demikian, semoga Allah melimpahkan taufiknya dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Solawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya.